Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Harlin dari mahasiswi STJM. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4A. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mid semester yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Nur Hidayani, MA, pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Perkembangan Keberagamaan Individu pada usia 13-30 tahun. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari perkembangan keberagamaan. Jadi, perkembangan keberagaman ini mengacu pada proses pertumbuhan dan juga perkembangan individu dalam memahami, menghayati, dan juga mempraktekkan agama yang mereka yakini. Perkembangan keberagaman ini disebut juga sebagai masa pencarian identitas agama. Nah, itulah pengertian dari perkembangan keberagamaan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan jiwa agama individu pada usia 13-30 tahun. Nah, di usia ini, individu melalui berbagai banyak perubahan. Yang pertama itu seperti pada perubahan fisik, emosi, sosial, dan juga kognitif mereka. Yang dimana cara mereka berpikir, memahami, dan juga memandang agama itu mulai berpengaruh pada perkembangan jiwa agama mereka. Lalu, perkembangan jiwa agama ini merupakan tahap terpenting dalam perjalanan spiritual individu tersebut. Berikut ini, saya akan menjelaskan beberapa pada perkembangan jiwa agama individu, rentang waktu usia pada individu tersebut. Nah, yang rentang waktu pertama itu pada usia 13-18 tahun. Nah, di sini individu memasuki tahap yang namanya itu remaja. Setelah kanak-kanak, mereka akan pada tahap remaja. Nah, di sini remaja melalui yang namanya itu masa pencarian identitas agama. Remaja mulai mempertanyakan agama yang mereka terima atau yang mereka dapatkan dari didikan orang tua mereka sejak kecil. Nah, pada usia dini mereka telah diajarkan tentang pelajaran-pelajaran agama, nilai-nilai agama yang diajarkan dari orang tua mereka. Mereka hanya dapat menjalankan perintah dari orang tua yang menganjurkan untuk beribadah dan mengerjakan hal-hal yang berkaitan tentang agama. Lalu setelah beranjak remaja, mereka mulai mempertanyakan kenapa harus melakukan hal tersebut, yang dimana cara pola pikir mereka yang sudah berkembang dapat merubah mindset atau berpikir kritis mereka untuk mempertanyakan kenapa hal ini itu dilakukan. Karena sebab dari faktor pendidikan, mereka itu sudah berubah. Mereka dapat berbagai pengetahuan, ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan seperti dari pendidikan formal, yaitu sekolah, dan juga pendidikan informal, itu lingkungan keluarga, lingkungan sosial mereka, yang dimana mereka sudah dihadapin berbagai perbedaan agama, perbedaan keyakinan yang mereka dapatkan. Ternyata mereka mengetahui bahwa agama itu bukan hanya agama Islam, tetapi ada beberapa agama-agama yang berbeda dari yang mereka yakini. Nah, di sini saya mengambil contoh agama Islam, yang dimana agama Islam ini telah mendidik anaknya pada usia 7 tahun. Mereka sudah menerapkan yang namanya itu ibadah, telah mengerjakan ibadah sholat. Jika mereka tidak mengerjakan, maka adanya punishment atau itu hukuman terhadap anak. Lalu beranjaklah masa remaja ini, mereka itu sudah mulai mempertanyakan yang telah saya jelaskan seperti tadi. Lalu mereka juga melalui yang namanya itu tahap pergaulan teman sebaya. Nah, di sini teman sebaya itu sangat juga berpengaruh pada perkembangan jiwa agama individu tersebut.
jika teman sebayanya itu pengaruhnya itu sangat baik, maka pengaruh perkembangan agama individu tersebut akan baik. Contohnya, jika pada pergaulan teman sebayanya ini religiusnya itu, agamanya itu lebih tinggi, lebih baik, kita katakan, maka terikutlah individu ini akan nilai religiusnya itu akan baik. Jika tidak, maka mereka juga sangat berpengaruh pada perkembangan agama individu. Itu makanya ada kata pepatah mengatakan, jika kita berteman dengan penjual parfum, maka kita juga akan wangi. Jika kita berteman dengan preman, maka kita akan ikut berperilaku buruk. Itulah makanya pengaruh teman sebaya ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan agama individu tersebut. Nah, keluarga juga sangat tentunya berpengaruh pada perkembangan jiwa agama. Di berbagai keluarga itu berbeda-beda ya cara pola asuh mereka. Jika memang orang tua tersebut menginginkan agama anaknya ini baik, bagus, maka dia sejak usia dini telah ditanamkannya nilai-nilai agama, akidah atau akhlak yang baik kepada anaknya, dan juga mereka sudah memplanning atau merencanakan bahwa anaknya ini akan dimasukkan ke sekolah agama seperti di pesantren, seperti itu. Jadi pola asuh orang tua itu berbeda-beda ya. Jadi sangat berpengaruh pada perkembangan jiwa individu tersebut. Pada rentang usia 18-24 tahun, di mana individu ini mengakhiri masa remaja dan memasuki masa dewasa muda, di mana individu mulai mencari makna hidup yang sebenarnya dan juga membutuhkan peran agama dalam menjawab pertanyaan eksistensial mereka. Pertanyaan eksistensial ini muncul karena berbagai pengalaman hidup yang mereka jalani atau yang mereka terima, baik itu pengalaman hidup positif maupun negatif. Nah, di sini pengalaman hidup itu pada terkait seperti pendidikan, dari pendidikan formal ataupun informal, dan juga pada hubungan personal serta hubungan pekerjaan mereka. Nah, pada usia 13 sampai 18 tahun ini mereka mendapatkan pendidikan formal jika orang tua memasukkan individu ini, anak mereka, ke dalam pendidikan lembaga pendidikan agama, yaitu pondok pesantren. Mereka akan mendapatkan atau akan mempelajari bagaimana makna hidup itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di pondok pesantren itu yang saya ketahui mereka mempelajari namanya kitab suci Al-Quran dan membaca, bukan hanya membaca, tetapi mereka juga memahami makna kitab suci Al-Quran yang dimana diketahui bahwa di dalam kitab suci Al-Quran itu banyak penjelasan-penjelasan menerangkan bagaimana manusia ini diciptakan awalnya dan bagaimana akhir dari manusia ini. Itu telah dijelaskan dari kitab-kitab suci Al-Quran. Maka makna hidup yang mereka cari itu sudah mereka dapatkan, yang dimana mereka yang sendiri akan memperoleh perkembangan agama yang seperti mana mereka ingin dapatkan. Jika memang mereka mendalami agama yang mereka dapatkan, pengertian makna hidup tersebut, maka mereka akan menjalankan kehidupan yang baik. Nah, di situ perkembangan jiwa agama mulai terlatih, yang dimana mereka mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan eksistensial mereka. Nah, pertanyaan eksistensial ini berupa pertanyaan mengenai makna hidup yang sebenarnya. Nah, contoh dari pertanyaan eksistensial ini seperti apa sih hidup itu, apa makna hidup itu, dan juga contoh lainnya itu apa yang terjadi setelah kematian. Nah, di dalam kitab suci Al-Quran itu menjelaskan semua mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan seperti saya katakan seperti tadi, kitab suci juga menjelaskan bagaimana
manusia itu diciptakan pada awalnya, dan bagaimana juga akhir dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, setelah ini mereka membangun komitmen keagamaan. Nah, setelah mendapatkan bimbingan atau mendapatkan arahan dari pastinya mereka dalam menjalani proses pendidikan itu, mencari makna hidup itu tentunya pasti perlunya ada bimbingan, yang dimana bimbingannya itu adalah gurunya, yang dimana mereka pastinya setelah mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan eksistensial, mereka membangun komitmen. Mereka menunjukkan rasa kepercayaan yang telah mereka dapatkan dari agama yang mereka yakini. Nah, di sini dewasa muda ini mulai menumbuhkan rasa ibadah yang mulai stabil, dan juga pekerjaan-pekerjaan ibadah lainnya yang akan mereka lakukan dengan baik. Selanjutnya yaitu perkembangan agama pada usia 24 sampai 30 tahun. Nah, individu di sini sudah mendapatkan pengetahuan yang mereka dapatkan dari pendidikan sejak dari usia 13 sampai 18 tahun. Nah, di sini mereka sudah mendapatkan makna arti hidup yang mereka dapatkan dari pendidikan, pengalaman pendidikan yang mereka dapatkan dari pendidikan formal. Nah, di situ mereka sudah terjawab dari pertanyaan eksistensial pada usia 13 sampai 18 tahun. Nah, lalu setelah itu mereka setelah mendapatkan pengalaman-pengalaman itu dan juga telah mendapatkan jawaban makna apa arti makna hidup, mereka mulai mengaplikasikannya seperti membuat komitmen keagamaan yang mereka percayai, seperti pada usia 18-30 itu juga mencakup pada usia 24 mereka membuat komitmen keagamaan yang mereka yakini sehingga mereka dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya mereka mengerti arti dari pendidikan agama, nilai-nilai agama itu seperti apa, tapi mereka mampu menerapkan di kehidupan sehari-harinya. Jadi itulah pentingnya suatu pendidikan yang harus dilakukan individu, karena pendidikan ini kan suatu perubahan yang dimiliki oleh individu yang dimana telah menjalani suatu proses pendidikan yang dinamakan suatu proses pembelajaran. Nah, di sini dapat memperubah dari tingkah laku dari individu atau dari pengetahuan individu tersebut. Bahkan pendidikan ini bukan hanya tahu ataupun mengerti dari arti pendidikan yang mereka tempuh, tapi mampu cara menerapkan dan juga mampu mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka tinggal. Jadi itulah makna dari pendidikan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari materi saya ini, yaitu materi yang berjudul perkembangan keberagamaan individu usia 13 sampai 30 tahun. Mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan keagamaan dari individu. Yang pertama itu tentunya pengaruh dari orang tua ataupun keluarga mereka. Nah, di sini pengaruh orang tua ini, bagaimana cara pola asuh atau pola pendidikan yang diberikan ataupun yang ditanamkan pada sejak usia dini. Jika pada sejak usia dini orang tua telah mengasuh anak atau mengenalkan anak pada nilai-nilai keagamaan dan juga ibadah-ibadah yang diajarkan, serta melarang dengan tindakan-tindakan yang buruk atau mencegah tindakan buruk pada anak, maka terbentuklah dari sejak usia dini anak tersebut akan bagus tentang pertumbuhan atau perkembangan keagamaan anak tersebut. Lalu faktor yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Nah,
faktor lingkungan ini faktor lingkungan ini mencakup pada teman sebaya, faktor sosial mereka. Nah, jika pada faktor sosial mereka juga buruk, maka terpengaruhlah pula perkembangan agama individu ini buruk. Jika pengaruh dari teman sebaya mereka itu bagus, nilai religiusnya itu bagus, maka terpengaruh pula pada perkembangan agama individu tersebut. Jadi mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari materi saya yang berjudul perkembangan keberagamaan individu pada usia 13 dan 30 tahun. Jadi peran orang tua di sini juga sangat penting mendidik anak-anak mereka dari sejak usia dini untuk mengenalkan pendidikan agama, nilai-nilai agama. Jadi karena di usia dini itu anak seperti dikatakan seperti kertas kosong yang dimana bagaimana orang tuanya itu melukisnya. Apakah ingin dia baik caranya, perkembangan agamanya, maka buatlah lukisan itu menjadi baik. Jika ingin ketika orang tua tidak mengasuh anak tadi dengan baik, maka perkembangan agama anak tersebut akan buruk. Minim akan tentang pendidikan agama dan juga akhlak mereka. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata atau penyampaian materi saya yang salah, saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya jangan lupa di like ya video ini.